Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli dari kelas PAI 5B ingin mempresentasikan hasil belajar kami tentang pemanfaatan dan penggunaan media pembelajaran. Sebelum masuk kepada materi, langkah baiknya kita mengetahui apa itu media pembelajaran. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Istilah media ini sangat populer dalam bidang komunikasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut disebut media pembelajaran. Media merupakan komponen penting dalam berlangsungnya proses belajar mengajar karena terkait dengan membangun minat dan semangat peserta didik dalam belajar, serta sebagai pemicu munculnya ide-ide kreatif siswa dalam mengingat dan mengamalkan apa yang telah dipelajarinya. Selanjutnya kita masuk kepada pemanfaatan atau manfaat media pembelajaran. Untuk yang pertama adalah penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Setiap siswa mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan media, penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada guru secara seragam. Setiap guru yang melihat atau mendengar uraian suatu materi pelajaran melalui media yang sama akan menerima informasi yang sama persis seperti yang diterima oleh guru-guru yang lain. Dengan demikian, media juga dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara guru dimanapun berada. Yang kedua, proses belajar menjadi lebih jelas dan menarik. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menyampaikan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Materi pelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas dan lengkap serta menarik minat siswa. Dengan media, materi sajian bisa membangkitkan rasa keingintahuan siswa dan merangsang siswa bereaksi baik secara fisik maupun emosional. Singkatnya, media pembelajaran dapat membantu proses belajar mengajar menjadi lebih hidup dan tidak monoton dan tidak membosankan. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu pembelajaran atau siswa dalam memandang materi melalui dua arah secara aktif. Tanpa media, seorang pembelajar mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada guru. Namun dengan media, siswa dapat mengatur kelas sehingga bukan hanya guru saja yang aktif, tapi juga siswanya. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media, pembelajar tidak harus menjelaskan materi pelajaran secara berulang-ulang, sebab hanya dengan sekali sajian menggunakan media,
murid akan lebih mudah memahami pelajaran. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar mengajar. Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu murid menyerap materi pelajaran lebih mendalam dan utuh. Bila hanya dengan mendengarkan informasi verbal dari pembelajar saja, siswa mungkin kurang memahami pelajaran secara baik. Tetapi jika hal itu diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, atau mengalami sendiri melalui media, maka pemahaman murid pasti akan lebih baik. Yang keenam, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga murid dapat melakukan kegiatan pembelajaran lebih leluasa kapanpun dan dimanapun tanpa tergantung pada keberadaan seorang guru. Program-program pembelajaran audiovisual termasuk program pembelajaran menggunakan komputer memungkinkan murid dapat melakukan kegiatan secara mandiri tanpa terkait oleh waktu dan tempat. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif murid terhadap materi dan proses belajar. Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong murid untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Kemampuan murid untuk belajar dari berbagai sumber tersebut akan menanamkan sikap kepada murid untuk senantiasa berinisiatif mencari berbagai sumber belajar yang diperlukan. Yang nomor 8, mengubah peran pembelajar ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan memanfaatkan media secara baik, seorang guru bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi murid. Seorang guru tidak perlu menjelaskan seluruh materi pelajaran karena bisa berbagi peran dengan media. Dengan demikian, guru akan lebih banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian kepada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan yang lainnya. Yang nomor 9, media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat misalnya dapat dijelaskan melalui media gambar pasar dari yang tradisional sampai pasar yang modern. Demikian pula, materi pelajaran yang rumit dapat disajikan secara lebih sederhana dengan bantuan media. Misalnya, materi yang membahas tentang pusat-pusat kerajaan Islam di Nusantara dapat disampaikan dengan jurnal lingkar. Yang nomor 10, media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Suatu yang terjadi di luar ruang kelas, bahkan di luar angkasa, dapat dihadirkan di dalam kelas melalui bantuan media. Demikian pula beberapa peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, kita dapat sajikan di depan murid sewaktu-waktu. Dengan media pula, suatu peristiwa penting yang sedang terjadi di benua lain dapat dihadirkan seketika di ruang kelas. Yang terakhir, media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Objek-objek dapat membantu mengatasi Objek-objek pelajaran yang terlalu kecil, terlalu besar, atau terlalu jenuh dapat kita pelajari melalui bantuan media. Demikian pula objek berupa proses atau kejadian yang sangat cepat atau sangat lambat
dapat kita saksikan dengan jelas melalui media dengan cara memperlambat atau mempercepat kejadian. Misalnya, proses perkembangan janin dalam kandungan selama 9 bulan dapat dipercepat dan disaksikan melalui media hanya dalam waktu beberapa menit saja. Mungkin itu pemakaran tentang pemanfaatan media pembelajaran dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa kami layani saat jadwal kami melakukan presentasi. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.